Jika mendengar kata rapid trigger, mungkin keyboard pertama yang terpikir adalah Wooting 60 He Plus. Wajar sih, emang segitu besar hype-nya. Cuma saat ini sudah banyak keyboard gaming dengan price to performance lebih baik dari 60 He Plus, seperti Luminkey Megger 68 Pro. Kenapa begitu? Langsung aja kita bahas alasannya. Mulai dari build quality kerasa cukup solid, menggunakan case berbahan full aluminium dengan finishing mencapai 220 mesh. Finishing terbilang halus, apalagi buat jajaran keyboard HE. Cuma alu pada top case berasa tipis banget, jadi kurang mantep. Ukuran bezel samping dan atas bawah sih standar ya, tidak sampai tipis. Nah, pada bezel atas diberi aksen brass sebagai estetika. Lalu bezel bawah dikasih desain melengkung, entah apa namanya, tapi sukses bikin feel mengetik atau ngegame lebih enak. Ditambah ketinggian case bagian belakang hanya 16,5 mm, sedangkan sisi depan 30 mm. Timing angle sangat nyaman dengan sudut kemiringan 7 derajat. Lanjut ke sisi bawah, terdapat brass wake yang cakep banget secara desain. Ketika bagian belakang, atas, bawah atau samping diketuk, tidak ada suara hollow sama sekali, full padat. Keyboard ini menggunakan sandwich mount dengan strip berbahan silikon. Kalian bisa lihat bahwa silikon strip benar-benar dibuat mengelilingi plat karena sebenarnya silikon strip tersebut menyatu bersama silikon platform. Apalagi Megger 68 dibekali plat berbahan metal setebal 1,6 mm plus pada PCB serta plat tidak diberi potongan flex cut sama sekali. Alhasil typing feel terasa sangat stiff dan merata dari tengah sampai ke ujung. Gak ada satu sisi pun yang berasa empuk, ngebikin feel ketika main game berasa mantap tanpa keganggu feel mental-mentul. Selain silikon platform, terdapat silikon case foam yang ngebuat keyboard ini hampir nggak memiliki ruang kosong pada case, sehingga suara bisa padat tanpa hollow. Namun hal tersebut juga ngebuat sound profile terlalu muted, dan walau sudah dibekali peredam sepenuh itu, tapi sound profile Megger 68 masih tidak merata. Perihal keycaps pakai cherry profile berbahan PBT setebal 1,6 mm. Kualitas keycaps bagus, rigid, mantep lah. Keycaps ini nggak terlalu bertekstur, cuma berasa keset sehingga dipakai tidak licin. Printing daisap rapi, jarang misposisi, legend tajam, terlihat jelas dan ukuran pas. Printing sub legend juga bagus. Japrut warna oranye bikin estetika keyboard jadi lebih cakep. Colorway pun asik dengan warna milky white sama seperti warna case. Pada S-cap serta arrow diberi keycaps aksen translucent orange. Makin keren kan? Untuk switch memakai Gateron Magnetic Jet Pro. Secara performa udah jelas bagus banget. Kuantitas loop pada slider stem serta pole terbilang pas dan konsisten. Ditambah loop di spring sepanjang 20 mm ini bagus. Ngebuat feel kerasa smooth, gak ada scratch plus gak ada spring ping sama sekali. Lalu bagian bawah pole telah ditutup, sehingga feel bottoming out terasa mantap karena ada mentoknya. Total travel switch Jet Pro hanya 3,5 mm karena stem menggunakan model long pole. Terakhir, wobble stem cukup minim secara vertikal maupun horizontal. Oh ya, semisal mau ganti switch bisa kok selama magnetic switch 2 pin. Performa stok stabilizer kurang oke. Housing memang tight di plat. Kuantitas loop juga generous namun kurang rapi sehingga masih sedikit rattle. Bawaan menggunakan plat mount, cuma khusus spacebar support PCB mount. Tapi ya nanggung banget gak sih kalau hanya spacebar doang? Mending langsung kita dengarkan sound test dari Luminkey Megger 68 Pro.
Gimana sound profile-nya? Bulat, penuh, toki, cuma terlalu muted kan? Kalau sedikit keluar mungkin aku bakal suka. Sekarang kita bahas performa gaming dari keyboard ini, karena hal tersebut merupakan poin penjualan Mager 60 Hz Pro. Pada software Lumin Key HE, kita dapat menyeting debounce dari low sampai high. Lalu polling rate mulai 1000 Hz ke 8000 Hz. Dan seperti biasa, kita mampu setting actuation point, yaitu titik di mana switch akan ke trigger serta reset dari 0,1 mm hingga 3,3 mm. Nah, kalau kalian ingat, aku pernah bilang performa Mager 60 Hz lebih baik dari Wooting 60 HE Plus. Salah satunya adalah pada fitur rapid trigger, di mana sensitivitas rapid trigger keyboard ini mencapai 0,02 mm, sehingga kita bisa mengaktifkan serta mereset tombol dimanapun dengan sensitivitas secepat 0,02 mm. Ngebuat input bakal jauh lebih kencang dari beberapa Hall effect keyboard, apalagi cuma mechanical keyboard. Selama pemakaian emang ngebantu aku dalam bermain game, terlebih game-game FPS. Namun saat di set rapid trigger ke sensitivitas paling rendah, yaitu 0,02 mm, kita perlu mengaktifkan bottom dead zone setidaknya 0,06 mm. Jika tidak, akan sering terjadi double input dan hal ini sangat mengganggu ketika dipakai mengetik. Setelah disetting rapid trigger 0,02 mm serta bottom dead zone 0,06 mm, tidak pernah ada masalah lagi. Fitur seperti Rapid Snappy dan SOCD pun hadir. Rapid Snappy sih nggak terlalu menarik ya, karena tidak secepat SOCD, dimana Rapid Snappy bakal mengaktifkan tombol yang lebih dalam ditekan, sedangkan SOCD akan mengaktifkan tombol yang terakhir ditekan. Untuk mengaktifkan, kita perlu memilih fitur SOCD, lalu pilih dua keys dan tekan continue. Pada prioritas, aku sarankan last input priority. Terus setting actuation point paling kencang, yaitu 0,1 mm. Setelah itu tekan save. Oh ya, pastiin kalian sudah update ke firmware terbaru, karena aku sempat ngerasain bug di fitur SOCD pada firmware versi 1.02. Tombolnya nggak bisa dipencet. Kalau kalian tanya fungsi fitur SOCD, aku udah sering banget jelasin. Intinya, fitur ini ngebantu kalian berpindah movement secara instan, karena saat kalian menekan tombol baru, tombol lama akan otomatis deaktif, sehingga saat itu juga kalian akan langsung berpindah movement. Nggak bakal ada input nyangkut, nggak akan mungkin karakter kalian nge-stuck. Dengan fitur ini, sudah banyak musuh yang males nembakin aku, akibat nembak nggak ada yang kena. Beberapa musuh frustasi, nembakin orang kebanyakan strafing, kebanyakan aksi, kebanyakan gerakan tambahan. Hal seperti ini nggak bisa dilakukan menggunakan keyboard tanpa fitur SOCD. Jadi kalau mau bikin musuh emosi, belilah keyboard berfitur SOCD. Overall menurutku, Lumin Key Mager 60 Hz Pro adalah keyboard gaming Hall effect yang sangat bagus. Entah itu secara performa, fitur, build quality, kenyamanan, dan lain-lain. Tapi kalau bisa kritik, aku heran kenapa layout keyboard ini tidak dibuat seperti Lumin Key 65, yaitu 65% non-exploded dengan blocker di sebelah arrow kiri. Tapi bukan masalah besar sih. Oh ya, jika tertarik bisa langsung cek link di deskripsi. Sekian dariku, terima kasih.